Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu dan hadirin sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Muga sarana dari sematan minul ya menika kita njaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nendelo enjang menika kula jenengan sami tasih pinaringan kanugrahan ingkang ageng inggih menika arupi nikmat sehat, nikmat kesempatan, saha nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita semakin dekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tiada terasa waktu begitu cepat berlalu. Tandanya kalau jenengan sami betah urip nang alam dunia. Terasa baru mulai Ramadan kemarin, sebentar lagi kita akan mengakhiri. Ada permulaan, ada pula akhiran, ada pertemuan, ada perpisahan. Inilah kehidupan dunia. Maka dari itu pada kesempatan ini mari kita memperbanyak merefleksikan diri di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Yang pertama, muhasabah, menghitung diri kita masing-masing. Bagaimana pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri lihat apa yang telah dilakukan untuk hari esok yaitu akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selama ini bagaimana Ramadan kita? Selama ini bagaimana kira-kira, apakah puasa kita ini puasa yang aos, puasa yang berkualitas, atau puasa yang biasa saja, atau gebuk tidak berisi? Ya, kita introspeksi. Ada 2 hari ini yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan dan menutupi kekurangan kita di Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya adalah mempersiapkan diri menyambut Idul Fitri, yaitu dengan membersihkan dari dosa-dosa kita. Dan hendaklah kita menunaikan zakat fitri atau yang biasa kita nyebut zakat fitrah. Karena zakat fitri ini zakat yang wajib bagi orang yang mampu. Ukuran mampu apa? Punya makan untuk 2 hari besok, nah itu mampu. Jadi kalau kita ini masih punya persediaan bisa mangan rong dina, berarti kita mampu. Kalau besok kok tidak ada yang bisa kita makan, bingung kita, ya tidak wajib zakat. Maka dari itu bagi kita insya Allah ya 1-2 hari kita masih punya cadangan untuk bisa makan, maka kita tunaikanlah zakat. Berikan yang terbaik kalau bisa dengan beras, jangan dengan uang, kecuali terpaksa. Karena memang mayoritas mazhab itu menyampaikan dengan makanan pokok, yaitu dalam hal ini kita ini adalah beras. Ya kalau misalnya nggak ada beras, uang ya buat beli beras. Kemudian disampaikan kepada
yang mengelola. Ini dalam rangka kita mengakhiri bulan suci Ramadan. Setiap orang, jadi misalnya besok ibu-ibu ini ada yang punya anak ya lahir lagi arep maghrib dina Ahad esuk misalnya. Nah itu wajib dizakati. Karena itu zakat jiwa. Zakat per kepala, per orang. Kemudian yang berikutnya kita berusaha mari menjaga istiqomah dalam beribadah. Nah, istiqomah yang mangler. Orang liren-liren goneng ibadah. Ibadah tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jadi kita subuhan ya orang Ramadan tok. Jadi waktu-waktu setelah Ramadan juga nanti kita upayakan untuk tetap beribadah seperti bulan Ramadan, semangatnya, spiritnya. Imune seneng tebar tajil, seneng apa sedekah ya kita pertahankan di bulan yang lain. Nah, ini sebagai refleksi bagi diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosanya mungkin yang kita perbuat, kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan. Karena Idul Fitri itu artinya maknanya ada dua. Yang pertama itu Idul itu artinya kembali ya. Kemudian Fitri itu bisa dalam pengertian berbuka, buka maning, bahasa kita yang madang maning. Atau dalam pengertian yang kedua yaitu yang berarti adalah suci. Jadi kata Idul Fitri berasal dari bahasa Arab yang Id yang berarti hari raya dan Fitri yang berarti berbuka. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Idul Fitri ini disebutkan dalam beberapa keterangan bahwa Rasulullah pernah bersabda hari raya Idul Fitri adalah hari raya bagi umat Islam. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya orang-orang yang berpuasa. Dan hari raya Idul Adha adalah hari raya bagi orang-orang yang menyembelih kurban. Jadi Idul Fitri jadi perayaan bagi wong sing puasa. Jadi orang yang tidak puasa ya dia tidak Idul Fitri ya, badanan mungkin lah, barbaran dan sebagainya, lebaran ya. Nah, makna Idul Fitri antara lain adalah hari raya kemenangan. Jadi wong Islam sing puasa Ramadan nang Idul Fitri itu termasuk wong sing menang. Menang. Kalau menang Sunda itu ulih. Dapat ya. Kalau kita menang dalam pengertian orang Islam habis berjuang, berperang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal dia termasuk golongan orang yang merayakan kemenangan, menang, yes begitu, dalam pengertian sudah berjuang. Walaupun pada di sisi lain jamaah sekalian, para sahabat itu kalau mengakhiri bulan Ramadan itu pada nangis kok. Nek kula jenengan sami kira-kira pada nangis apa pada seneng niki? Wah, malah pada seneng ya. Pamane bocah nom, yes, dalamane rampung puasane. Di para sahabat nangis itu, kelingan ingat kalau bulan Ramadan itu banyak keutamaan, banyak pahala, dan itu akan meninggalkannya, akan ditinggalkannya. Yang belum tentu Ramadan tahun depan bisa menjumpai kembali. Maka hari raya ini mari kita posisikan sebagai hari raya kemenangan. Maka ada istilah minal aidin wal faizin. Itu artinya bukan maaf lahir dan batin ya. Jadi orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung. Itu artinya. Jadi kita kembali kepada kesucian, orang-orang yang beruntung, beja, menang, batik. Nah itu Idul Fitri, wong puasa ora. Ya, misalnya puasa ma ora, tarawih yang kadang-kadang, sholat Id nang ngarep dewek. Nah itulah kadang-kadang
masyarakat kita. Kemudian yang berikutnya hari raya kesyukuran, ya, kesyukuran. Dalam pengertian syukur umat Islam telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa, bisa ngelakoni Ramadan niki nggih, termasuk di sini kesepuhan orang-orang tua ini, para yang istiqomah dalam beribadah, berpuasa. Ini dapat kita jadikan sebagai salah satu pelajaran berharga bagi kita. Pak Haji Karsono, Pak Suwardi, dan teman-teman jamaah yang rutin di sini. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk rasa kemenangan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Besok ketika Idul Fitri kita merayakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari raya Idul Fitri itu enggak boleh puasa. Tanggal 1 Syawal niku ora kena puasa, pun bareng madang kabeh. Wong Islam haram puasa. Nah, puasa mengko nek wis tanggal loro, tanggal 3, tanggal 1 ora kena puasa. Untuk membedakan, maka besok jenengan kalau ke alun-alun atau ke tempat sholat id di mana, kalau bisa berangkatnya itu sarapan disit. Ya orang kadang sarapan nginum seteguk utawane korma seblindi. Penting golek mangkat aja kakean, golek sarapan kombok lire nang dalan golek kamar kecil malah bisa telat sholat id. Kemudian yang berikutnya Idul Fitri itu biasanya sebagai tradisi di kalangan bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia itu hari raya silaturahmi atau hari raya silaturahim, di mana momen ini mari kita manfaatkan untuk mempererat hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya berpesan jangan sampai kita punya masalah dengan keluarga. Anehlah orang beribadah rajin, tapi dengan saudara, dengan orang tua atau dengan karib kerabat, dzawil qurba orang wawuan. Nah ini nggak boleh itu. Dari mana itu nyontoh siapa? Maka tidak boleh. Maka harus membangun silaturahim. Silah ini nyambung, rahim ke peranakan utamanya dalam pengertian yang lain adalah kasih sayang. Kita harus membangun. Nah, momen Idul Fitri biasanya dijadikan momen yang baik, yang bagus. Besok mungkin yang ada masalah dengan jangan kirimi hadiah sana, silaturahim, gawa apa? Misalnya senengane anggur, gawa buah anggur sekeranjang. Buat tanda silaturahim misalnya, utamanya ngapa transfer apa kepriwe supaya mempererat persaudaraan. Ya gimana caranya lah, kesukaannya apa, kirimian truk apa jadi upaya harus kita lakukan. Umpamanya kita sudah mengupayakan kok tetap belum bisa, yang penting kita usaha ikhtiar, karena namanya manusia kadang-kadang kalau sudah dikuasai hawa nafsu itu udah hilang akal sehatnya. Maka hari raya ini besok kita jadikan sebagai momentum untuk mempererat silaturahim dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Walaupun beda golongan, kita jangan pernah ada masalah. Berbeda itu wajar, karena setiap orang itu, setiap kelompok punya pemikiran. Yang penting kita jangan bermusuhan, jangan bertikai. Maka pesan Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sama mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudaramu. Jadi enggak boleh kita ada rumus ora wawuan, enggak ada rumus dendam, enggak ada rumus neng-nengan, itu enggak boleh itu. Harus segera diakhiri. Ini penting karena inilah yang menjadi substansi daripada Idul Fitri, antara lain adalah demikian itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita mengakhiri Ramadan ini yang tinggal 2 hari dengan hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.